Ibu, saya lihat kemarin Ibu keluar dari ATM. Gaji sudah masuk kah? Sudah masuk Pak Guru? Oh, kalau gaji sudah masuk di Ibu Kengli, gaji pakai bikin apa? Kalau saya pakai gaji untuk apa bayar transportasi, turun Hmm. naik tempat tugas. Jadi gaji yang saya pakai untuk transportasi, terus sebagiannya saya pakai untuk beli kebutuhan sehari-hari seperti beras, Hmm, hmm, hmm. minyak goreng, dan lain-lain. Itu saja Pak Guru. Oke, oke. Kalau Ibu Asna? Kalau saya Pak Guru untuk kebutuhan sehari-hari dan jajan untuk anak-anak. Oh. Halo generasi muda, saat Anda mulai mengelola keuangan, Anda akan memiliki perspektif yang lebih baik tentang di mana dan bagaimana Anda akan membelanjakan uang Anda. Selamat datang di video informatif bersama saya, Ican Pusut dari SMP YPPG Ininei, Provinsi Papua Barat. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting dan sering menjadi perbincangan, yaitu APBN. Generasi muda, APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah rencana keuangan tahunan yang disusun oleh pemerintah dan disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN memberikan gambaran yang jelas mengenai berapa banyak uang yang diterima oleh negara dan bagaimana uang tersebut akan dibelanjakan. APBN terdiri dari dua komponen utama, yaitu pendapatan dan belanja. Pendapatan negara pada umumnya berasal dari pajak, non-pajak, dan dana hibah. Sedangkan belanja negara mencakup semua pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah, termasuk belanja untuk sektor-sektor penting seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Generasi muda, perlu diketahui bahwa pengelolaan APBN diatur dalam undang-undang, yaitu pada pasal 23 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud pengelolaan dan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Proses penyusunan APBN melibatkan beberapa tahap penting. Pertama, perencanaan dan penetapan RAPBN yang disusun oleh pemerintah. Kedua, pembahasan dan penetapan APBN yang dilakukan oleh pemerintah dan DPR. Ketiga, pelaksanaan dan pengawasan APBN. Lebih jelasnya, pemerintah menyusun rencana anggaran berdasarkan prioritas dan kebutuhan nasional. Dan rencana ini kemudian disampaikan kepada DPR untuk dibahas dan disetujui. Setelah DPR memberikan persetujuan, APBN akan diumumkan dan mulai berlaku. Proses ini memastikan bahwa anggaran yang disusun telah melalui pembahasan yang mendalam dan melibatkan berbagai pihak untuk mencapai keseimbangan yang baik antara pendapatan dan belanja. Generasi muda, APBN sangat penting karena berbagai alasan. Pertama, APBN memastikan adanya alokasi dana yang tepat untuk berbagai sektor penting seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan keamanan. Dana yang dialokasikan akan mendukung berbagai program dan proyek yang akan membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Kedua, APBN berfungsi sebagai alat untuk mengelola perekonomian. Melalui pengaturan belanja dan pendapatan, pemerintah dapat mempengaruhi inflasi, merangsang pertumbuhan ekonomi, dan menciptakan lapangan pekerjaan. Generasi muda, APBN memiliki dampak yang luar biasa dalam kehidupan sehari-hari. Pertama,
dalam sektor pendidikan. Dana dari APBN sebesar 20% atau setara dengan 665 triliun rupiah digunakan untuk membangun sekolah, menyediakan fasilitas, dan memberikan beasiswa. Jadi, jika Anda mendapatkan akses ke pendidikan yang baik, itu berkat investasi dari APBN. Kedua, dalam sektor kesehatan, APBN membiayai rumah sakit, klinik, dan program kesehatan masyarakat. Hal ini memastikan bahwa masyarakat dapat memperoleh layanan kesehatan yang berkualitas, perawatan medis, dan program kesehatan preventif. Ketiga, infrastruktur. APBN digunakan untuk membangun dan memperbaiki jalan, jembatan, dan fasilitas transportasi lainnya. Infrastruktur yang baik memudahkan mobilitas kita dan mendukung kegiatan ekonomi seperti perdagangan dan pariwisata. Generasi muda, walaupun APBN sangat penting, namun ada berbagai tantangan dalam pengelolaannya. Salah satu tantangan utama adalah memastikan efisiensi dalam penggunaan anggaran. Pemerintah harus memastikan bahwa setiap rupiah dari APBN harus digunakan secara efektif untuk mencapai hasil yang diinginkan. Generasi muda, sebagai warga negara, Anda juga memiliki peran penting dalam pengelolaan APBN. Pertama, mengikuti perkembangan dan memahami kebijakan anggaran. Dengan mengetahui bagaimana APBN disusun dan digunakan, Anda dapat lebih aktif dalam memberikan masukan. Kedua, berpartisipasi dalam forum-forum publik dan diskusi anggaran. Banyak pemerintah daerah dan pemerintah pusat yang mengadakan forum untuk mendengar masukan dari masyarakat mengenai alokasi anggaran. Ketiga, dan ini yang paling penting, yaitu membayar pajak dengan benar. Pajak yang Anda bayar adalah kontribusi langsung terhadap APBN. Dengan membayar pajak, Anda membantu menyediakan dana yang diperlukan berbagai program dan layanan publik. APBN adalah fondasi penting bagi perekonomian dan kesejahteraan negara kita. APBN adalah alat untuk mencapai mimpi kita bersama untuk mewujudkan Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera. Mari dukung pengelolaan APBN yang transparan, akuntabel, dan tepat sasaran. Ayo bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih baik. APBN dari Indonesia untuk Indonesia. Terima kasih. Salam APBN.